Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 4 dari matematika wajib untuk semester 1, yaitu tentang transformasi geometri. Transformasi geometri itu terdiri dari translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dilatasi atau perkalian, serta transformasi matrik. Yang pertama akan saya bahas yaitu translasi. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Pada translasi biasanya digunakan pendekatan koordinat. Perhatikan rumus untuk translasi. Misalkan ada titik x, y ditranslasikan oleh t menghasilkan titik x aksen, y aksen dengan rumus x aksen y aksen sama dengan x y koordinat awal ditambah translasi oleh titik t a b, maka sama dengan x ditambah a dan y ditambah b. Di situ ada contohnya. Ada translasi 6 dengan min 3, itu akan menghasilkan suatu bayangan titik A, yaitu 4, min 2. Maka koordinat titik A nya itu adalah, maka kita kurangkan, karena yang kita cari itu adalah koordinat asal, berarti kita kurangkan. Maka titik A adalah 4 dikurangi 6, yaitu min 2, dengan min 2 dikurangi min 3, yaitu 1. Jadi min 2,1. Jawabannya itu D. Kemudian untuk komposisi translasi itu sebenarnya sama aja dengan yang tadi. Yang pertama, kalau komposisi translasi berarti translasi berlanjut, artinya ada titik x, y ditranslasikan oleh T1 kemudian dilanjutkan oleh T2 sehingga menghasilkan titik x double aksen, y double aksen. Jadi dua kali mentranslasikannya. Misalkan T1 nya AB, T2 nya CD, maka x double aksennya berarti x ditambah A ditambah C, kemudian y double aksennya y ditambah B ditambah D. Nah, seperti contoh berikut, perhatikan. Ada titik B 3,4 ditranslasikan oleh T1 min 2 dengan 3, dilanjutkan oleh T2 4 dengan min 1. Maka hasil translasi dari titik B adalah B double aksen sama dengan 3 ditambah min 2 ditambah 4. Maka hasilnya 5. Yang Y nya 4 ditambah 3 ditambah min 1, maka hasilnya adalah 6. Jadi 5,6. Jawabannya D. Ini silahkan dibaca. Kemudian refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Di dalam kotak yang di bawah atau tabel, di situ ada refleksi. Rumus refleksi untuk sumbu x, jika titik semulanya x, y, maka hasil refleksi oleh sumbu x adalah x, min y, yang berubah adalah sumbu y-nya. Kemudian jika direfleksikan oleh sumbu y, maka yang berubah sumbu x-nya, yaitu min x, y. Kalau kita refleksikan dengan garis Y sama dengan X, maka berubah dua-duanya posisinya tanpa memberikan tanda negatif. Garis Y sama dengan min X itu tetap tidak berubah namun diberi tanda negatif. Apabila direfleksikan oleh garis X min A, maka 2 kali A dikurangi X, Y. Yang berikutnya, kalau Y sama dengan B, yang berubah adalah Y-nya, X-nya tetap. Jadi 2 kali B dikurangi Y. Jadi rumus refleksi atau perputaran atau pencerminan itu banyak. Tinggal kalian hafalkan saja. Komposisi refleksi sama dengan komposisi translasi, 2 kali caranya.
Jadi dapatnya nanti bayangannya double aksen. Misalkan A, berarti kalau direfleksikan 2 kali jadi A double aksen bayangannya. Kemudian rotasi. Rotasi atau perputaran merupakan putaran benda pada poros yang tetap. Rotasi termasuk transformasi geometri. Rotasi dapat diartikan sebagai transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap titik pusat tertentu. Misalkan, yang pertama, rotasi terhadap titik pusat O yaitu 0,0. Maka didapat rumusnya X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali XY. Jadi bentuknya itu sebuah matriks. Kemudian jika rotasi itu terhadap titik pusat M, N atau bukan 0,0 pusatnya, maka X aksen Y aksen rumusnya dari hasil rotasi tersebut oleh titik pusat M, N sama seperti yang tadi, cuma bedanya X-nya dikurangi M, Y-nya juga dikurangi N. Kemudian ditambahkan titik pusatnya itu M plus N. M dengan N, semuanya dalam bentuk matriks. Komposisinya juga sama. Kemudian dilatasi. Dilatasi atau perkalian ini cukup mudah. Dilatasi atau perkalian merupakan perubahan ukuran suatu benda. Dilatasi dapat diartikan sebagai transformasi yang mengubah ukuran atau memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut. Misalkan yang A dilatasi terhadap titik pusat 0,0 atau O, maka X aksen Y aksennya kita buat dalam bentuk matriks X terus sama dengan K 0 K X Y, itu dikalikan, atau bisa juga kita kalikan K kali X K kali Y, sama aja ditambahkan. Dilatasi terhadap titik pusat M, N juga sama seperti dilatasi dengan pusatnya 0,0, cuma bedanya matriknya dikalikan matrik K 0 K dikali matrik X min M Y min N ditambah matrik M dengan N. Cara pengerjaannya sama aja. Itu tentang dilatasi. Jadi transformasi geometri itu yang utama itu ada 4: translasi, kemudian refleksi, rotasi, dan dilatasi. Itu perkalian. Ini contoh dilatasi. Titik A min 1,3 dengan faktor skalanya min 2. Titik pusatnya 0,0. Maka bayangan dari titik A atau A aksen adalah kita kalikan min 1 kali min 2. Jadi 2 di 2, 3 kali min 2 min 6. Jadi hasil bayangan dari titik A oleh dilatasi dengan faktor skala min 2 adalah 2, min 6. Itu jawabannya yang A. Yang B sama saja, namun yang B menggunakan rumus dilatasi dengan pusat M, N. Komposisi dilatasi juga sama, jadi 2 kali komposisinya. Itu tentang materi transformasi geometri. Silakan dipelajari apa yang saya terangkan, silakan disimak dengan baik. Kemudian videonya bisa kalian putar bolak-balik. Kemudian jangan lupa untuk latihan soal yang ada di situ, boleh dijawab soalnya. Kemudian jangan lupa belajar karena sebentar lagi menghadapi penilaian akhir semester. Sekian pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.